Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dari kelas 12 IPA 5. Di sini, saya akan membawakan drama monolog dengan tema COVID-19 atau virus corona. BPPTKG menyatakan erupsi sejumlah gunung api mengalami peningkatan aktivitas. Masih hangat diperbincangkan. Virus corona pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, Cina. Tahun itu kita mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan, kondisi di mana penuh luka, penuh duka, serta penuh lara, di mana banyak orang meninggal akibat jangkitan virus corona. Pada tahun 2019, Indonesia masih tenang, tetapi virus tersebut menjajah ke Indonesia pada awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret. Saat itu, kita sebagai pelajar dihimbau pemerintah untuk belajar di rumah. Janji pemerintah hanya 14 hari. Setelah 14 hari, dipastikan semua akan baik-baik saja. Tetapi manusia hanya bisa berencana. Selebihnya Tuhanlah yang menentukan. Setelah 14 hari berlalu, ternyata kita tidak kunjung bertatap muka. Kita kembali belajar di rumah, diperpanjang sampai entah kapan batas waktunya. Pemerintah menghimbau kita untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, saling menjaga jarak, serta keluar rumah menggunakan masker. Tetapi banyak orang yang melanggar protokol kesehatan tersebut. Masih banyak orang yang berkumpul dengan teman-temannya tanpa menghiraukan jaga jarak. Bertemu dengan orang lain masih berpegangan tangan. Kita masih bersalaman, padahal harusnya hal itu tidak dilakukan. Akibatnya, kasus virus corona terus melonjak. Bahkan banyak daerah yang sampai memasuki zona hitam. Tak hanya pelajar yang dibatasi aktivitasnya, bahkan masyarakat umum pun ikut dibatasi. Mencari pekerjaan sangatlah sulit, pendapatan semakin berkurang. Hal tersebut membuat kondisi semakin memprihatinkan. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak orang yang kelaparan. Banyak hutang di mana-mana, tetapi pendapatan tidak setimpal dengan pengeluaran. Jangankan untuk membayar hutang, untuk makan sehari-hari pun mereka banyak kekurangan. Banyak karyawan yang dipecat dari perusahaan, banyak karyawan yang dipecat dari pabriknya. Mereka dipecat tanpa pesangon, dipecat secara paksa, dan mau tidak mau mereka harus mau. Hari demi hari terus berlalu. Bukannya kasus tersebut semakin menurun, malah kasus tersebut semakin melonjak. Virus corona terjadi di mana-mana. Banyak orang yang ditambah lagi bencana-bencana alam yang ada di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, kita serba bingung. Kita serba salah. Kita akan berada di tempat pengungsian yang tak tahu kita di sana bersama siapa. Kita di sana bersama orang asing yang tak tahu orang asing tersebut bertemu siapa, membawa virus atau tidak. Tetapi mau tidak mau, yang terkena bencana harus tetap berada di posko pengungsian. Kita berdoa saja, semoga mereka yang ada di pengungsian tetap selamat, tetap diberi kesehatan. Maka dari itu, kita yang tidak terkena bencana alam harusnya sangat bersyukur. Karena kita masih bisa di rumah sendiri dengan merasa aman, tidak bertemu dengan orang-orang banyak, dan tidak berkerumun, tidak lagi khawatir kita akan terkena virus corona. Jika terpaksa keluar, kita harus menggunakan masker, kita harus jaga jarak dengan orang asing, tidak usah berjabat tangan. Tak apa, bukan kita berjorok dengan orang lain. Selain bersyukur, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak boleh keluar rumah atau membatasi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan. Tetapi mencegah lebih baik daripada mengobati.
Selain hal itu, kita juga harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sebenarnya, wabah virus COVID-19 bisa diatasi dengan diri kita sendiri untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan wabah virus COVID-19 juga bisa diciptakan dari diri kita sendiri. Semua kembali pada diri kita sendiri. Marilah tingkatkan kesadaran untuk saling menjaga dan saling mencegah adanya virus COVID-19. Bersama lawan Corona, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.